Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya anak-anak sekarang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Yang tidak hadir? Apa? Kita doakannya sekali lagi yang tidak hadir hari ini, baik itu dapat sakit atau dapat masalah apa itu, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan memberikan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum dimulai kita berkompetensi dalam kebaikan atau istilah lain adalah aspas tabikun. Bapak ingin tahu apa yang kalian ketahui tentang berkompetensi dalam kebaikan atau pas tabikul khairat? Cum yang tahu berkompetensi. Contohnya aja apa? Contohnya cum. Apa contoh dari berkompetensi dan kebaikan? Jadi kita buat baik apa contohnya? Siapa dari? Bersedekah, boleh, bagus. Ada lagi, berbuat baik apa kebaikan? Berbuat baik sedekah baik, bagus. Ada lagi? Apa? Berzakat, boleh. Terus berbuat baik. Ada lagi? Berbuat baik itu banyak. Ayo, ada lagi? Saling menolong, boleh. Bisa. Ya, jadi berkompetensi dan kebaikan itu adalah berlomba-lomba dalam kebaikan, mau itu tadi bersedekah, berzakat, menolong orang lain, menghormati orang tua, menghormati guru, sholat tepat waktu, itu semuanya itu adalah berkompetensi dalam kebaikan. Apa itu kompetensi? Ada yang tahu juga kompetensi apa itu? Berlomba-lomba itu adalah berlomba-lomba mencari Allah Subhanahu wa taala itu, atau gimana Allah Subhanahu wa taala itu mencari hamba terbaik dari yang terbaik. Contoh, sholat biasanya diundur dari jam sholat asar bisa jam 3, nanti sholatnya jam 5. Tapi kalau kita saya harus lebih baik daripada dia sholat apa? Itu ya diantara. Jadi berlomba-lomba intinya dia yang lebih baik. Di sini terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 48. Di sini siapa yang sudah membaca surah Al-Maidah? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an wa yunabbi'ukum
bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaannya sudah bisa baca, sudah sesuai dengan ayat dari surat Al-Maidah ayat 48 ini. Kita next. Nah, ini ada penjelasan ayatnya. Coba Bapak, tadi ada yang membacakan suratnya, Bapak minta seorang perempuan cung yang mau membacakan penjelasan ayat. Bapak baca. Dari Abdullah bin Muhammad al-Musyair dalam kitab Al-Tafsir, salah satu ringkasan tafsir Ibnu perintah untuk segera mengamalkan kebaikan, yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan sebagai penasah yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya, yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Ya, tepukannya. Dia dari sini menjelaskan dalam perintah untuk segera mengamalkan kebaikan. Jadi kebaikan itu jangan dinanti-nanti. Kalau kita sudah punya niat ingin berbuat baik, bersedekah, kalau saya punya uang nih 5.000 mau sedekah 5.000. Tapi kalau nanti itu uang baru yang tadinya niat mau disedekahkan, seolah-olah nanti ada aja hal-hal godaan yang bisa kita rasakan akhirnya daripada disedekahin ini jangan terus setelah itu mengikuti yaitu taat kepada Allah dan mengikuti syariat yang Allah jadikan sebagai nasab yang menghapus syariat-syariat sebelumnya, serta membenarkan kitabnya yaitu Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir kali diturunkan. Nah, ini istilah ayatnya. Jadi istilah ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada namanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Di balik kita punya rasa kebaikan, pasti kita ada rasa godaan, ya. Ada godaan. Kayak tadi mau sholat tepat waktu, ada jadwal main bola, pilih mana? Aduh, main bola masih main ada gimana? Tapi kalau orang yang punya amal baik, imannya kuat, ada sholat tadi 5 menit, 10 menit, bola 2 kali 45 menit, 1 jam setengah, udah sholat dulu aja. Nah itu, ya. Jadi Allah SWT memberikan kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan ini secepatnya kita, ya. Itu. Next. Penegasan bahwa Al-Quran telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kita sebelumnya. Dia udah memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi Allah SWT itu memberikan kesempatan bagi setiap manusia, setiap hambanya itu untuk melakukan kebaikan agar mendapatkan pahala yang lebih banyak. Ya, itu realitasnya. Dari mulai sholat wajib, sholat sunat, dari wajibnya bukan hanya wajib saja, sunatnya juga kita dilaksanakan. Kenapa harus dilaksanakan? Karena kita ingin mendapatkan nilai plus. Contoh, Bapak mengajar kayak di sini, Pak, bagaimana caranya dapat nilai plus dari Bapak? Bisa contoh suka bantu Bapak, terus kalau misalkan ada kalau bertanya kalian menjawab, itu ada nilai plus dari Bapak selalu bawa Al-Quran. Sekarang Bapak mau tanya contoh dari berbagai kebaikan, contoh berkeluarga dari kebaikan. Contohnya di lingkungan Bapak dulu ya. Contoh di lingkungan sekolah apa? Berbuat kebaikan di lingkungan sekolah, cung. Ya, membantu guru. Baik. Ada lagi di lingkungan sekolah apa aja berbuat kebaikan di lingkungan sekolah? Membantu guru bisa, itu berbuat kebaikan. Dari perempuannya? Seperti kalian ya.
Mungkin lagi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya, tadi nanti dibahas setelah kita beres semuanya. Nomor 2, silakan kelompoknya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nomor 1, ayat ini turun dari Al-Quran Yahudi dan Nasrani tentang hukum dan kitab mereka. Al-Quran akan dua, contoh perbuatan baik di sekolah dan masyarakat. Contoh di sekolah yaitu membantu teman belajar dan menghormati guru. Di masyarakat membantu tetangga dan ikut bergotong royong. Dampak positif kompetisi dalam kebaikan, memotivasi berbuat baik, membangun solidaritas, mengurangi perilaku negatif dan memperkuat karakter positif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, presentasinya dari kelompok 2. Kelompok terakhir, kelompok 3, silakan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. 3 orang. Ya, kelompoknya Indonesia ya. Kelompok 3. Teman satu lagi sifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perwakilan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi ini. Yang pertama, sebagai bentuk dari Al-Maidah itu menegaskan bahwa Al-Quran menggunakan kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pedoman manusia terjadi. Persoalan yang kedua, ini perbuatan baik di lingkungan sekolah dan di lingkungan kemudian di sekolah membuat kebersihan yang merupakan menghormati saling berperan saling menghormati dan berpartisipasi dalam keamanan. Nomor 3, dampak positif dari demokrasi dalam bangsa, mengembangkan potensi diri, menciptakan suasana harmonis, menguatkan persatuan. Sekian presentasi dari kami. Mohon doa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalau semua kelompok sudah mempresentasikan diskusinya, tinggal Bapak mengambil kesimpulan dari apa yang didiskusikan oleh kalian. Jadi ini ya, yang pertama tadi pertanyaannya, pertanyaan asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu turun sebab turunnya ayat suci Al-Quran. Jadi kan diceritakan ya, ada yang berselisih tentang Yahudi Nasrani. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan Al-Quran itu sebagai kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, yang kedua yaitu tentang berlomba-lomba kebaikan, itu bahwa kalau kita punya niatan baik itu sekali lagi jangan kita harus segera dilaksanakan agar kita tidak terlambat kalau kita tidak menyesal di kemudian hari. Terus yang kedua, contoh berbuat berlomba-lomba baik dalam kebaikan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Itu sebenarnya banyak ya. Tadi yang pertama itu di sekolah tadi ada yang bilang dari kelompok 1 itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya emang ya sekarang jadi polemik di mana di lingkungan sekolah itu sampah itu banyak di daerah kelas, di kolong bangku, bahkan di lapangan pun ada sampah ya, bekas gorengan, plastik, terus permen dan lain-lain ya. Walaupun sudah dikasih tong sampah, ini merupakan harus bentuk kesadaran kita agar kita bisa membuang sampah kepada tempatnya. Tuh. Terus yang di lingkungan masyarakat juga banyak. Contohnya apa? Membantu tetangga. Tadi ada bergotong royong. Nah, biasanya di masyarakat itu bergotong royong itu merupakan satu juga agenda dari pemerintah. Pak, saya ingin bergotong royong, misalnya itu bergotong royong, apakah saya dapat pahala? Itu sudah pasti ya. Kita mendapat pahala dari Allah SWT. Contohnya, gotong royong pembangunan masjid. Pertama, yang kedua gotong royong pembuatan jalan dan lain-lain. Gitu. Ya, jadi semuanya banyak. Terus yang ketiga, dampak apa sih dampak positif dari perbuatan kebaikan itu? Yang pertama, meningkatkan kualitas iman ketakwaan. Itu dampak positifnya. Yang tadinya kita malas ibadah, kita bisa lebih bergiat lagi beribadah. Terus yang kedua, kita dapat positifnya apa? Kita lebih banyak orang yang suka kepada kita. So, dibanding orang yang jahat, orang yang cuek, sama orang yang baik kepada kita, pasti kita lebih memilih orang yang baik untuk jadikan teman kita ya. Banyak di kalangan teman kita itu banyak ya, saya gak mau sama dia karena dia itu selalu apalagi orang tersebut selalu
ya. Jadi positif dampak positif itu pertama itu untuk menjadikan kita tempat menjadi lebih baik lagi. Ngerti? Ya, alhamdulillah. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum itu? Ya. Kalau udah cukup, maka ucapan terima kasih. Jadi jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi bersama pelajaran Bapak. Nah, termasuk tentang Sabiqul Khairat. Nanti kalian coba di rumah sama kelompok kalian juga ya, cari pertama contoh-contoh. Jadi kan cari lagi lebih banyak contoh perbuatan baik. Kalau bisa itu didokumentasikan ya, itu didokumentasikan. Nanti kita bahas lagi sama-sama. Itu coba dulu ya, PR-nya. Itu yang kedua, PR juga ini yang surat Al-Maidah 48 karena hari ini tidak keburu waktunya, harusnya sekarang kita coba diulik tajwidnya. Nanti kalian coba di rumah saja ya, coba tengah tajwidnya supaya kita lebih baik lagi belajar. Ngerti? Kalau udah ngerti, Bapak coba sekali lagi terima kasih. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Silakan kalian dipimpin.